Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bertemu kembali dengan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-13 ayat ke-6 sampai yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Mencangkul, menanam, mungkin ada di antara kita yang sering melakukan itu. Tetapi apakah kita tahu ya bagaimana caranya menjadikan pohon-pohon yang sudah kita tanam itu berbuah banyak atau berdaun lebat atau berbunga banyak? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perumpamaan ini menggambarkan Tuhan sebagai pemilik kebun, dan dia tidak mendapati ya ketika dia datang ke kebun itu untuk melihat buah yang ada di kebun itu. Di sini kita melihat ya bagaimana Allah memberikan waktu, memberikan kasih karunia-Nya, memberikan jangka waktu. Kalau Tuhan Yesus diumpamakan sebagai pemilik kebun dan kita diumpamakan sebagai pohonnya ya. Apakah kita sudah berbuah? 3 tahun bukan waktu yang sebentar. Setiap tahun mungkin Tuhan datang, menengok lagi kok tidak berbuah. Menengok lagi kok belum berbuah. Dan menengok lagi kok nggak ada buahnya sampai 3 tahun. Ini bukan waktu yang sebentar. Ini merupakan kasih karunia Allah. Kalau kita mau bertumbuh atau kita mau berbuah, tentu ada hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mendapati di situ pohon ara tidak berbuah, sang pemilik pada waktu itu mengatakan, "Beri saya waktu lagi. Beri saya waktu lagi 1 tahun, saya akan mencangkul, kemudian saya akan memupuk. Siapa tahu tahun depan pohon ara ini bisa berbuah." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini waktu-waktu yang baik untuk kita itu dicangkul. Ini waktu-waktu yang baik untuk kita dipupuk ya, karena kita sudah hampir 2 tahun kita nggak ada ibadah di gereja. Mungkin ada di antara kita yang merasa, "Oh, aku tidak berbuah, oh aku tidak bertumbuh, oh aku tidak menghasilkan apa-apa di dalam kehidupan saya secara rohani." Nah, ini waktunya yang baik. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, agar manusia bertumbuh dan berbuah baik, ia harus tetap tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalamnya. Dipupuk, dicangkul, tentu tidak mudah. Dicangkul itu sakit, ya. Dipupuk itu bau, tetapi proses ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Tentu di dalam kehidupan kita ingin berbuah baik, ya. Dan biarlah waktu-waktu ini ketika kita dicangkul, ketika kita dipupuk, ketika kita merasa sakit, itu waktu yang baik untuk kita berbuah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berbuah hanya dapat dilakukan kalau kita memandang ke atas, memandang Tuhan Yesus, memandang Sang Empunya tanah ini. Dan biarlah kita, hati kita yang siap dicangkul, yang siap dipupuk, memberikan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa, firman, pujian, ini adalah waktu-waktu untuk memupuk. Mungkin masalah, keterbukaan kita dengan Tuhan, ini adalah cangkul bagi
kehidupan kita untuk kita berbuah yang banyak. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.